Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafa Rohdatul Aisyih dari MB 4210 dengan NIM 140 1184 569. Hari ini saya akan mempresentasikan digital transformation yang terjadi selama pandemi ini. Jika berbicara soal transformasi digital, kita sepakat bahwa hal ini sudah dilakukan banyak perusahaan bahkan sebelum pandemi. Hal yang mengejutkan adalah bagaimana pandemi ini mempercepat transformasi digital dan membawa kita semakin dekat ke masa depan era serba digital yang sebelumnya masih menjadi angan-angan. Dalam business session, di praktiknya penggunaan teknologi dalam bisnis dibagi menjadi 3 strategi yang saling berkesinambungan. Yang pertama adalah people centricity. People centricity adalah fokus untuk memberikan kenyamanan bagi pengguna atau people yang dimana termasuk karyawan, pembeli, supplier, pemegang saham, dan komunitas. People centricity membuahkan teknologi seperti komputasi dengan privasi yang ditingkatkan serta Internet of Behavior. Kedua ada location independence, yang berarti penggunaan teknologi bisa dilakukan di mana saja terlepas dari tuntutan lokasi. Tentunya strategi ini dibantu dengan cyber security dan cloud. Yang ketiga adalah resilient delivery yang mencakup hasil akhir dari sebuah bisnis untuk kemudian dijadikan produk digital yang modular dan otomatis. Contohnya seperti teknologi AI atau artificial intelligence. Lalu bagi seorang entrepreneurs, bisnis model sudah bukan lagi hal yang asing, bahkan menjadi hal wajib yang harus dimiliki semua bisnis. Dalam bertransformasinya digital, sebuah bisnis harus mengubah bisnis model yang lama menjadi baru. Secara spesifik, bisnis model bisa dibedah menjadi 4 komponen utama, yaitu customer dan finance sebagai source of revenue, serta proporsi nilai konsumen dan kapabilitas sebagai cost. Bisa dikatakan bisnis model memisahkan konsumen atau pembeli dengan bisnis itu sendiri. Kini, setelah muncul tren digital ecosystem, di mana semua pelaku saling terlibat dalam sebuah platform. Digital ecosystem sendiri mencakup 4 poin penting, antara lain peserta, aturan keterlibatan, kapabilitas bersama, dan pertukaran nilai. Sejatinya, siapa saja peserta dalam digital ekonomi ini, digital ecosystem ini, baik itu pendiri maupun konsumen, bisa memiliki lebih dari satu peran. Misalnya seorang konsumen bisa juga menggunakan platform yang sama untuk berbisnis. Praktiknya pun akan diatur dalam peraturan yang bisa berupa algoritma, kontrak, dan persetujuan. Jadi, digital ecosystem sangat menitik beratkan adanya pertukaran nilai antar sesama peserta. Lalu, talent seperti apakah yang dibutuhkan dalam digital world ini? Kiprah dari digital ekosistem akan terus meningkat seiring majunya perkembangan zaman. Dalam hal ini adalah masuknya dunia serba digital, karenanya dibutuhkan talenta-talenta spesifik guna memperlancar kesuksesan bisnis digital ini. Seseorang bernama Rizal mengungkapkan data dari Gartner Research perihal kompetensi kerja yang dianggap krusial dalam kesuksesan bisnis digital. Design thinking merupakan kompetensi yang paling krusial menurut data tersebut. Namun sayangnya juga dianggap sebagai kompetensi yang jumlahnya dianggap kurang. Kompetensi penting lainnya yaitu pemikiran inovatif, outcome driven, dan kemampuan kolaboratif. Sementara untuk talent-talent yang dibutuhkan namun masih kurang dimiliki antara lain keterampilan digital dan keberanian mengambil resiko. Selain dalam bisnis, perubahan tren teknologi selama COVID-19 juga terasa dalam dunia pendidikan. Institusi pendidikan harus mengadakan teknologi digital dan strategi baru demi meningkatkan pengalaman mahasiswa, keberlanjutan institusi, dan merancang kebiasaan new normal ke depannya. Dalam prosesnya, banyak institusi pendidikan di Indonesia sudah menerapkan strategi seperti virtual learning, gabungan pembelajaran, serta cloud data, hybrid classroom, dan kedepannya COVID-19 kampus. Jika kita melihat lalu apa sih COVID digital transformation? Jika kita melihat secara luas perubahan
perubahan akibat COVID-19 ini, maka jawaban yang pasti terdengar adalah perubahan dalam aktivitas perdagangan. Dari yang semula dilakukan secara tatap muka, kini semuanya bergeser ke online. Kita bisa melakukan contactless commerce dengan nyaman dari mana saja, mengandalkan fitur live untuk berjualan, dan bisa aktif melakukan jual beli selama 24 jam non-stop. Dalam bisnis, COVID-19 membawa pengaruh yang signifikan. Meski cukup banyak yang merekam adanya penurunan penjualan, namun sebagian besar pebisnis merasa batas operasi, kemampuan untuk membuka bisnis baru, serta produktivitas karyawan tidak banyak berubah. Bahkan, beberapa menilai ketiga hal mengalami peningkatan. Ini menjadi bukti bahwa perubahan akibat COVID-19 membawa dampak yang berbeda-beda bagi setiap orang. Itulah presentasi saya mengenai COVID Digital Transformation. Segala kurangnya saya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.